Halo Sobat YouTube, kembali lagi ya. Kita ketemu dalam suasana masih puasa. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang baterai LiPo 4. Khususnya baterai LiPo 4 48 volt 100 Ah yang saya gunakan sebagai baterai untuk PLTS saya. Di sini saya akan coba ya memahami atau mempelajari bagaimana memperlakukan baterai 48 volt 100 Ah ini agar awet. Maksudnya bagaimana kita men-settingnya saat melakukan pengecasan maupun saat discharging. Jadi kita pelajari karakteristiknya atau speknya dari pabrikan, SOH-nya. Karena dengan memperlakukan secara benar atau mendekati standar ataupun teori dari pabrikan, ada kemungkinan besar bahwa baterai tersebut bisa awet atau lifetime-nya bisa panjang. Oke, kita langsung saja ya menuju ke bagian ataupun kita lihat karakteristik dari baterai tersebut. Ini yang saya ambil adalah dari pabrikan ya, dari pabrikan itu maksudnya speknya dari pabrikan. Oke, kita lihat ya. Ya, ini adalah data sheet atau apa ya, standar dari pabrikan tentang baterai LiPo 4. Seperti kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ini nggak kelihatan ya. Oh, kelihatan. Jadi ini contohnya. Coba kita ambil ini ini mulai dari sini dulu. Ini datanya sebagai berikut, bahwa baterai itu perselnya ini contohnya. Jadi tegangan perselnya itu kalau di 20% itu di 3,2. 0% itu di 2,5. Dan 100% itu di 36,5, atau pada saat 100% rest ini floating ya di 3,4. Nah, dari warna-warna ini kita tahu sebenarnya bahwa baterai ini akan awet atau life cycle-nya itu awet kalau dia di posisi yang warna hijau ini, Nah, yang warna hijau ini. Jadi sebaiknya agar baterai awet itu mainnya di sini. Jadi pada saat dia charging cuma di maksimal di 80% ini, kemudian saat discharging di 20%. Ini agar awet. Kenapa kita bisa mengambil kesimpulan seperti ini? Karena berdasarkan data yang di sebelah kiri ini, Nah, ini kita lihat ya. Jadi penggunaan baterai itu di 90%. 90% ini life cycle-nya cuma 4.500 kali, atau kalau dibikin tahun menjadi 12,5 tahun ya. Ini 90% tuh di 3,35. Nah, ini kan untuk baterai yang
16S ini. Nah, kalau 48 volt yang 100 Ah yang kita punya itu 15S. Ini 16S. Nah, kalau 15S berarti ini kali ini. Berarti di 3,35 kali 15. Berapa coba? Itu sekitar berapa ya? Kita cari kalkulator. Lima belas kali 3,35. Nah, 50,25. Nah, ini di tegangan ini semestinya harus kita stop charging kalau pengen awet. Jadi mainnya di sini kalau mau awet di sini. Di 50 atau 3,32 kali 15 di 49,8 di tegangan 49,8 ini semestinya sudah stop charging atau floating. Ini agar baterai awet bisa ini di 6000 cycle atau 16,5 tahun umur baterai. Kalau seandainya kita menggunakan baterai tersebut, kita cas sampai maksimal ini 100%, 3,65 ini 3,65 kali 15 ini di 54,75. Ini baterai tidak seawet kalau kita perlakukan pada saat pengecasan itu cuma 80%, cuma 9 tahun. Jadi lumayan, tambah 7,5 tahun. Jadi kalau berdasarkan data ini baterai akan awet kalau pengecasan itu atau kita memperlakukan baterai itu antara 20% sampai 80%. Ini bisa 16,5 tahun. Ini dari rekomendasi atau teori atau standar atau spesifikasi dari pabrikan. Demikian juga waktu discharging. Nah, ini discharging kalau 3 volt per selnya itu kali 15 berarti di 45. 45 volt itu sudah turun menjadi 12,5 tahun. Jadi sebenarnya tidak disarankan ya 10% ini. 10% itu berarti di seputaran sini 12,5 tahun. Kemudian kalau sampai 0% itu turun jadi 9 tahun. Jadi kalau speknya, kalau kita mempergunakan secara ugal-ugalan ataupun secara tanpa batas lah, misalnya maksimal di 54,75, kemudian ke bawahnya itu sampai 42 ya, berarti berapa? 2,5 kali 15 sampai 37,5 volt. Ini baterai kita cuma bertahan 9 tahun. Ini baru speknya 9 tahun atau 3.200 cycle. Kalau kita menggunakan tabel ini, kita gunakan antara 20% sampai 80%, bisa 16,5 tahun atau cycle-nya itu 6.000 kali. Jadi cas discharge itu sehari dianggap
satu kali cas cycle ya, satu hari. Jadi dibuat tahun menjadi ini. Tapi saya juga masih bingung sebenarnya. Maksudnya 6.000 cycle ini seperti apa? Per hari seperti itu, terus disetahunkan gini, atau misalnya dalam satu hari ini kondisi panas, kemudian mendung. Nah, pada saat panas kan charging. Kemudian pada saat mendung atau tertutup awan, kan dia discharging. Nah, ini dianggap satu cycle atau enggak? Kalau itu dianggap satu cycle, berarti nanti ini enggak jadi 16,5 tahun. Kalau ini hitungannya dianggap berarti per hari satu cas discharge. Nah, ini saya belum punya datanya. Saya akan mencoba nanti pada prakteknya seperti apa, karena untuk kondisi saat ini di PLTS saya itu saya bermain di sini. Nah, charging sama discharging saya main di sini. Jadi kalau secara teori atau berdasarkan panduan ini, semestinya baterai saya besok bisa awet sampai ini 16,5 tahun ini. Kalau seandainya besok baterai nggak sampai 16,5 tahun ini, berarti cycle ini tidak dianggap per hari. Jadi misalnya sehari ada panas, enggak, panas, enggak. Nah, itu dianggap cycle, berarti umurnya akan enggak nyampe 16 tahun. Gitu. Jadi berdasarkan ini ya, ini datanya seperti ini. Baterai LiPo 4 itu bisa 16 tahun. Dengan catatan kita menggunakannya secara benar. Sesuai spek yang disarankan. Penggunaan atau operasional baterai itu antara 20 sampai 80%. Nah, 20% itu kalau baterai 48 volt 100 Ah yang saya punya atau yang merek-merek yang ada saat ini kan dia pakai 15S. Jadi 20%-nya itu ada di 3,2 kali 15. 48. Jadi mainnya itu 48 volt sampai berapa? Kita coba 3,32332 kali 15. 49 49,8 volt. Nah, ini harus memperlakukan baterai di sini. Untuk baterai 48 volt 100 Ah merek ZTE, Soto sama Secret Sun yang saya punya. Nah, untuk kondisi saat ini baterai yang saya punya itu saya setting LVD-nya itu emang di sini di 48. Kemudian untuk tegangan atasnya ini saya main di 51 volt, 51,2 kalau nggak salah, 51,2. Nah, ini sebenarnya sudah melebihi 51,2 itu berarti di berapa? 51 bagi 15 di 3,4 itu udah 100%. Saya sudah melebihi ini. Jadi udah main di sini, berarti umur nggak bisa sampai 16,5 tahun.
gitu. Nah, settingnya akan saya ubah lagi, saya akan turunkan lagi agar main di sini saja. Di sini itu berarti sekitar berapa? 3,35 kali 15 50-an volt. Nanti pada 50-an volt harus sudah tidak ngecas. Karena konstruksi chart baterai LiPo ini kan chartnya seperti ini. Coba kita lihat ya grafiknya itu. Nah, grafiknya LiPo 4 itu seperti ini. Nih, seperti ini. Ups. Nggak iso. Ini nah. Jadi tegangan 100% itu di 50 ini dia kurvanya langsung naik gini ya. Ini main yang bagus itu di seputaran sini. Ini sampai 20% tuh di sekitaran sini. Ini yang bagus, ini kan masih landai nih. Setelah ini kan langsung turun. Ini langsung turun, ini langsung naik. Ini bagusnya tuh main di seputaran sini. Nah, main sini itu tadi antara ini 20% sampai 80. Ini agar awet bisa sampai 16,5 tahun tadi ya. Nih. Ups. Apa yang terjadi? Oke, jadi demikian saja ya penjelasan atau penggunaan baterai LiPo 4 agar awet. Semoga bisa menambah wawasan. Jadi dari speknya itu baterai ini bisa kita gunakan sampai dengan 16,5 tahun atau 6.000 cycle. Cuma data yang valid belum kita uji coba. Cycle ini maksudnya harian atau yaitu tadi kalau panas ngecas terus ketutup mendung dia discharging itu dianggap 1 cycle. Berarti kalau musim penghujan itu cycle-nya sehari bisa banyak cycle. Kalau panas enggak, karena sehari ada katakanlah 5 jam 10 menit panas, 10 menit kemudian mendung, itu discharge itu dianggap 1 cycle ya. Nanti umurnya nggak sampai segini walaupun settingnya sudah benar di sini. Tapi kalau cycle itu dianggap itu cas dan discharging, kalau pas musim penghujan berarti nggak nyampe di sini. Ya kita lihat saja nanti seperti apa umur baterai saya, apakah bisa melebihi spek ini minimal 9 tahun ini atau bisa lebih. Nanti kita harus tunggu data konkretnya atau kita praktekkan, karena untuk baterai saya saat ini baru berjalan atau 3 tahun, dia produksi 2021, sekarang 2024, berarti baterai tersebut lifetime-nya udah 3 tahun. Nah, kita tunggu lagi aja 6 tahun yang akan datang atau nggak sampai 9 tahun. Kalau nggak sampai 9 tahun berarti life cycle-nya itu hitungannya bukan per hari seperti itu tadi, panas enggak gitu.
Oke, untuk sementara itu saja yang bisa saya sharingkan tentang baterai LiPo 4. Semoga dapat menambah wawasan bagaimana memperlakukan baterai LiPo 4. Terima kasih.